Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang bab pangkat, akar, dan logaritma. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat terlebih dahulu. Yang kita pelajari yaitu tentang pengertian bilangan berpangkat dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Pengertian bilangan berpangkat. Apabila sebuah bilangan real dilambangkan dengan huruf A, kemudian bilangan bulat dilambangkan dengan huruf N, maka bilangan berpangkat dapat kita tulis menjadi A pangkat N, yang mana merupakan perkalian bilangan A secara berulang sebanyak N faktor. Bilangan berpangkat dapat dinyatakan dengan rumus di bawah ini, yaitu A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak AN. A pangkat N itu bilangan berpangkat, A-nya sendiri bilangan pokok, N-nya adalah pangkat. Contoh, nah sekarang misalkan ada 3 pangkat 5, berarti itu sama dengan perkalian 3 sebanyak 5 kali. Jadi 3 kali 3 kali 3. Nah, kan ada 1, 2, 3. Jadi ini perkalian 3 sebanyak 5 kali. Jadi misalnya kalau ada 7 kali 7, berarti ini sama dengan 7 pangkat 3. Nah, sekarang yang kedua adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama yaitu sifat perkalian. Di situ ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya ditambah. Kalau bilangannya sama, karena sama-sama A, makanya pangkatnya ditambah. Contoh, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Karena ini bilangannya sama, yaitu angka 3, maka pangkatnya bisa ditambah. Jadi sama dengan 3, 2 ditambah 3. Jadi hasilnya 3 pangkat 5. Nah, sekarang kalau misalkan 5 dikali 5 pangkat 4. Nah, ini kan pangkatnya nggak tertera. Kalau nggak tertera berarti itu ada pangkat 1. Nah, karena bilangannya ini sama-sama, yaitu sama-sama 5, berarti ini bisa ditambah pangkatnya. Jadi 5 pangkat 1 ditambah 4 sama dengan 5 pangkat 5. Sekarang sifat yang kedua yaitu sifat pembagian. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Karena bilangannya sama-sama A, maka pangkatnya bisa dikurangi. Karena ini dalam bentuk pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Kalau tadi perkalian, pangkatnya ditambah. Contoh, ada angka 4 pangkat 7 dibagi 4 pangkat 3 sama dengan, karena bilangannya sama yaitu angka 4, maka pangkatnya bisa dikurangi. Jadi 4 pangkat 7 dikurangi 3 sama dengan 4 pangkat 4. Oke, bisa juga 8 pangkat 5 dibagi 8 pangkat 4. Nah, pembagian ini sama ini kan sama-sama pembagian. Dan bilangannya juga sama-sama 8. Berarti pangkatnya bisa dikurangi. Jadi 8 pangkat 5 dikurangi 4 sama dengan 8 pangkat 1. Nah, pangkat 1 ini kalau bisa nggak usah ditulis, jadi langsung aja 8. Sifat yang ketiga yaitu sifat pangkat, di mana A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya dikali. Contoh, jadi 2 pangkat 3 kita pangkatkan lagi 5. Nah, ini pangkatnya berarti bisa dikali. Jadi 2, 3 dikali 5.
jadinya sama dengan 2 pangkat 3 kali 5, 15. Nah, kalau misalkan ada 3 pangkat 4, kita pangkatkan lagi 2, jadinya 3 pangkat 4 kali 2 sama dengan 3 pangkat 8. Yang keempat, sifat pangkat dari perkalian. Nah, di sini ada A kali B baru dipangkatkan N. Maka itu sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Jadi, A kali B itu A-nya dipangkatkan N, B-nya juga dipangkatkan N. Jadi, Ibu punya 2 kali 3 pangkat 2 itu berarti sama dengan 2, 2-nya kita pangkatkan 2 dikali 3-nya juga kita pangkatkan 2. Nah, kalau misalkan lagi ada 4 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Nah, ini kan pangkatnya sama. Berarti bisa kita keluarkan. 4 sama 5-nya kita masukkan ke dalam kurung. Jadi 4 dikali 5 pangkat 3. Sifat yang kelima yaitu sifat pangkat dari pembagian bilangan. Nah, di situ ada A per B dipangkatkan N. Nah, berarti masing-masing dapat pangkat A pangkat N per B pangkat N. Jadi, misalkan di sini 2 per 3 pangkat 5. Berarti masing-masing dapat pangkat. Jadinya 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Atau dalam bentuk pembagian yang seperti ini. 4 dibagi 5 pangkat 2. Jadinya masing-masing juga dapat. Jadi 4 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. Atau malah sebaliknya. 7 pangkat 3 per 8 pangkat 3. Nah, karena pangkatnya sama, kita keluarkan. 7 per 8, pangkatnya di pangkat sini. Dikeluarkan di dalam kurung. Jadi 7 pangkat 3 per 8 pangkat 3 sama dengan 7 per 8 dipangkatkan 3. 6 adalah bilangan berpangkat 0. Di situ ada A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun yang dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Contoh. Jadi misalkan sini ada 3 pangkat 0 berarti sama dengan 1. 100 pangkat 0 juga sama dengan 1. 5000 pangkat 0 juga sama dengan 1. Jadi berapapun yang dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. 7. Sifat bilangan berpangkat negatif. Di situ ada 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Berlaku juga sebaliknya, jika 1 per A pangkat negatif N sama dengan A pangkat N. Contoh, nah sekarang misalkan ada bentuk 1 per 3 pangkat 2. Itu bisa kita ubah jadi 3 pangkat min 2. Atau ada lagi 1 per 4 pangkat min 3. Nah, berarti ini 4 pangkat 3. Tapi kalau kita mau mencari hasil, misalkan ada 5 pangkat min 2. Nah, kalau kita mau mencari hasil dari 5 pangkat min 2, pangkatnya kita ubah jadi positif terlebih dahulu. Jadi, ini kita jadikan 1 per 5 pangkat 2, yaitu 1 per 25. Jadi, kalau mau dihitung hasilnya, kalian ubah pangkat negatif menjadi pangkat positif. 8. Bilangan berpangkat pecahan. Di situ ada A pangkat N per M sama dengan akar M dari A pangkat N. Nah, A itu kan bilangannya. Pangkatnya adalah N per M. Dengan N itu sebagai pembilang, M sebagai penyebut. Jadi, kalau ada pangkat pecahan diubah ke dalam bentuk akar, penyebutnya itu masuk ke dalam bentuk akarnya, pembilangnya itu ikut bilangan. Jadi akar M dari A pangkat N. Sekarang contoh. Jadi misalkan ada
2 pangkat setengah. Jadi yang M itu kan ikut akar. Jadi di sini 2 akar 2 pangkat 1. Coba lagi ada 3 pangkat 2 per 3. Berarti akarnya 3, akar 3 dari 3 pangkat 2. Atau mau sebaliknya dulu. Jadi di sini ada akar 5. Nah, kalau dalam akar, kalau nggak ditulis berarti di sini biasanya 2. Pangkat kalau nggak ditulis biasanya 1. Jadi kalau jadiin bentuk pangkat 5, yang ikut bilangan itu 1 per yang ikut akar 2.